Analisis jalur atau analisis lintasan atau path analysis adalah bagian dari analisis multivariat yang mempelajari hubungan antar variabel dan menguji hipotesis hubungan kausalitas atau sebab akibat. Analisis jalur pertama kali diperkenalkan oleh ahli genetika Sewell Weitz pada tahun 1934 menggunakan perhitungan korelasi. Kemudian berkembang menggunakan analisis regresi berganda. Apa bedanya analisis jalur dengan analisis regresi? Pada analisis regresi, kita hanya menganalisis hubungan langsung antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan pada analisis jalur, kita dapat menganalisis hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara variabel bebas dan variabel terikat melalui variabel mediasi atau variabel intervening. Sehingga analisis jalur juga disebut dengan istilah uji regresi variabel intervening. Beberapa istilah umum yang sering kita jumpai pada analisis jalur, antara lain, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi, variabel mediasi atau variabel antara atau variabel intervening, yaitu variabel yang dipengaruhi kemudian dia mempengaruhi variabel lainnya, variabel eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, contohnya variabel bebas. Kemudian ada variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, contohnya variabel terikat dan variabel mediasi. Terakhir ada error, yaitu hal lain yang dapat mempengaruhi dan selalu ada pada variabel endogen. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai analisis jalur. Pertama ada asumsi regresi. Ingat bahwa analisis jalur adalah perluasan dari teknik analisis regresi, maka perlu adanya asumsi regresi. Asumsi regresi meliputi tipe data interval atau rasio. Ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat yang diuji dengan uji linearitas regresi. Berdistribusi normal, non-outlier, homoskedastisitas, artinya variance error bersifat konstan, multikolinearitas, artinya terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam model. Kemudian errornya saling bebas, atau tidak berkorelasi antar error dan tidak berkorelasi dengan variabel manapun. Yang kedua, pengamatannya terukur langsung. Observasi diukur langsung tanpa menggunakan indikator tertentu. Contohnya, curah hujan diukur langsung dengan alat pengukur curah hujan. Kemudian ada jumlah produksi, nilai siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, sensitif pada spesifikasi model, karena kesalahan dalam menentukan variabel nantinya akan berpengaruh pada koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian, estimasi koefisien dapat dihitung menggunakan OLS atau Ordinary Least Square atau menggunakan MSE atau regresi maksimum likelihood. Penggunaan analisis jalur didasarkan dengan asumsi-asumsi, antara lain 1. Hubungan variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear, aditif, dan sebab akibat. 2. Errornya saling bebas. Tidak ada korelasi antar error, dan error tidak berkorelasi dengan variabel manapun. 3. Berlaku hubungan kausal satu arah yang tidak timbal balik. Maksudnya seperti ini. Variabel A adalah variabel bebas atau variabel mediasi, dan variabel B adalah variabel endogen. Maksudnya bisa berupa variabel mediasi atau variabel terikat. Nah, variabel A mempengaruhi variabel B, tetapi variabel B tidak mempengaruhi variabel A. Ini adalah hubungan kausal satu arah yang tidak timbal balik yang benar. Jika variabel A mempengaruhi variabel B dan variabel B tidak dan variabel B mempengaruhi variabel A juga, maka bukan hubungan kausal satu arah, sehingga tidak memenuhi asumsi yang diperlukan. 4. Variabel berskala interval atau rasio. Kalau misalnya data yang kita punya berskala ordinal, maka kita bisa ubah dulu ke dalam skala interval. Kemudian, variabel yang diamati diasumsikan diukur tanpa adanya kesalahan. Maksudnya, kesalahannya itu seperti kesalahan mencatat atau kesalahan dalam mengukur objek pengamatannya.
Kemudian, model memiliki spesifikasi tepat dengan memasukkan semua penyebab ke dalam model. Dalam melakukan analisis jalur, baiknya kita membuat diagram jalur dari kasus yang sedang kita analisis. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan sistem persamaan, sehingga gambaran dari hubungan antara variabel terlihat jelas. Contoh sederhana diagram jalur adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel-variabel yang terlibat. Dalam analisis jalur, variabel itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, kita tentukan hubungan antar variabel. Nah, dalam hal ini, variabel bebas mempengaruhi variabel mediasi. Kemudian, variabel mediasi mempengaruhi variabel terikat. Dari sini terbentuk hubungan tidak langsung antara variabel bebas dan variabel terikat melalui variabel mediasi. Variabel mediasi ini bertindak sebagai perantaranya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat secara langsung. Nah, setelah itu kita akan menentukan yang mana variabel eksogen dan variabel endogen. Dalam diagram jalur, bedanya bisa dilihat dari anak panah yang menuju variabel tersebut. Kalau di sini variabel bebas itu tidak ada anak panah yang menuju variabel bebas ya. Sehingga variabel bebas ini adalah variabel eksogen. Kalau variabel endogen, ada anak panah yang menuju variabel tersebut. Di sini ada di variabel mediasi, kemudian ada di variabel terikat. Oleh karena itu, variabel mediasi dan variabel terikat adalah variabel endogen. Terakhir, kita akan memunculkan error pada variabel endogen. Karena dalam setiap model, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain pasti juga dipengaruhi oleh variabel error. Setelah membuat diagram jalur, kita akan mendefinisikan hubungan antar variabel untuk melihat besar koefisien jalur. Misalkan diberikan contoh diagram jalur seperti ini. Variabel X1 dan variabel X2 adalah variabel bebas. Kemudian ada variabel Y sebagai variabel terikat, dan variabel X sebagai variabel mediasi. Nah, untuk menentukan variabel mediasi, cukup dilihat apakah dia dipengaruhi dan mempengaruhi variabel lain. Kalau dalam kasus, biasanya sudah terlihat jelas kedudukan suatu variabel itu seperti apa. Nah, di sini variabel X1 dan X2 bertindak sebagai variabel eksogen, karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Kemudian, variabel X3 dan variabel Y adalah variabel endogen, karena dia dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian, tidak lupa kita menyertakan error pada setiap variabel endogen, yaitu E1, error untuk variabel X3, dan E2, error untuk variabel Y. Nah, pada variabel X1 dan variabel X2, hubungan yang terjadi adalah hubungan korelasi, yang nilainya adalah Rx1x2. Dan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen disimbolkan dengan rho. Sehingga hubungan antara X1 dan X3 adalah rho X3 X1, kemudian antara variabel X2 dan X3 adalah rho X3 X2, dan berlaku sama semua untuk semua hubungan variabel dengan variabel endogen lainnya. Jika hubungan antara variabel sudah terlihat, maka kita dapat menuliskannya dalam sebuah persamaan jalur. Pada contoh ini, kita memiliki dua variabel endogen, yaitu variabel X3 dan variabel Y. Nah, nantinya kita akan memperoleh dua persamaan, yaitu persamaan pertama untuk X3, di mana X3 sama dengan rho X3 X1 dikali X1, tambah rho X3 X2 kali X2 ditambah S1. Rho X3 X1 adalah besar koefisien jalur untuk X1, dan rho X3 X2 adalah besar koefisien jalur untuk X2. Karena X3 adalah variabel endogen, maka X3 juga dipengaruhi oleh S1, yaitu error pada X3. Persamaan kedua, yaitu untuk variabel Y sama dengan rho Y X1 dikali X1 ditambah rho Y X2 dikali X2 ditambah rho Y X3 kali X3 ditambah E2.
Rho YX1 adalah besar koefisien jalur untuk X1. Kemudian Rho YX2 adalah besar koefisien jalur untuk X2. Dan Rho YX3 adalah besar koefisien jalur untuk X3. Nah, sama seperti persamaan pertama, karena variabel Y dipengaruhi oleh karena variabel Y adalah variabel endogen, maka dia dipengaruhi oleh error juga gitu, yang bernilai E2. Menentukan koefisien jalur. Koefisien jalur menunjukkan pengaruh langsung dari variabel yang ditentukan sebagai penyebab terhadap variabel yang ditentukan sebagai akibat. Biasanya disimbolkan dengan rho. Nah, pada diagram ini bisa dilihat Xj adalah variabel bebas, Xi adalah variabel mediasi, dan Y adalah variabel terikat. Koefisien pengaruh langsungnya adalah rho Y Xj. Jadi di sini rho Y Xj itu adalah koefisien pengaruh langsung dari variabel Xj terhadap variabel Y. Nah, kemudian ada koefisien pengaruh tidak langsung, yaitu perkalian antara koefisien variabel bebas dengan variabel mediasi terhadap variabel koefisien variabel mediasi dan variabel terikat, yaitu nilainya rho XIXJ, di sini rho XIXJ dikali rho YXI. Ini hubungan antara dua variabel ini. Nah, kemudian pengaruh total, yaitu jumlah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, yang nilainya pengaruh total sama dengan rho YXJ ditambah rho XIXJ dikali rho YXI. Nah, setelah menentukan koefisien jalur, kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, uji yang dilakukan ini ada beberapa uji. Yang pertama, uji koefisien jalur untuk menguji pengaruh langsung. Kemudian ada uji Sobel untuk menguji pengaruh tidak langsung. Dan yang terakhir ada uji kecocokan model. Nah, yang pertama, uji koefisien jalur. Hipotesis yang digunakan itu ada 3, karena ujinya ada 3 jenis. Yang pertama, uji dua arah. H0 yaitu rho I sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian H1-nya rho I tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, namun tidak memperhatikan arah hubungannya. Yang kedua, uji satu arah kanan atau lebih dari. H0 yaitu rho I sama dengan 0, dan H1 rho I lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh positif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian ada uji satu arah kiri atau kurang dari. H0 yaitu rho I sama dengan 0 dan H1 rho I kurang dari 0, artinya terdapat pengaruh negatif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, kemudian statistik uji yang digunakan pada uji koefisien jalur adalah statistik uji T, di mana T sama dengan rho I per SE rho I dengan derajat kebebasan N dikurangi K dikurangi 1. Nah, rho I adalah koefisien jalur ke I. SE rho I adalah standar error dari koefisien jalur ke I. N adalah banyak pengamatan dan K adalah banyaknya koefisien jalur. Statistik uji T akan menyebar mengikuti sebaran T dengan alfa dan derajat bebas dB. Kriteria pengujian uji koefisien jalur. Nah, untuk uji dua arah, tolak H0 jika T kurang dari T min alfa per 2 dB atau T lebih dari T alfa per 2 dB. Untuk uji satu arah kanan, tolak H0 jika T lebih dari T alfa dB. Dan untuk uji satu arah kiri, tolak H0 jika T kurang dari T min alfa dB. Selanjutnya, uji Sobel. Uji Sobel dilakukan untuk menguji hipotesis variabel mediasi. Nah, hipotesis yang digunakan yaitu ada H0, rho XGXI dikali rho YXI sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh mediasi. Kemudian H1, rho XGXI dikali rho YXI tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh mediasi. Statistik uji Sobel. Statistik ujinya itu menggunakan statistik uji T, di mana T sama dengan A dikali B per SAB dengan derajat kebebasan N-1. A adalah pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel mediasi,
dan B adalah pengaruh langsung variabel mediasi terhadap variabel terikat. Sedangkan SAB adalah standar error gabungan A dan B, di mana SAB itu nilainya B kuadrat dikali SA kuadrat ditambah A kuadrat dikali SB kuadrat ditambah SA kuadrat dikali SB kuadrat kemudian diakarkan, di mana SA itu standar koefisien A dan SB itu standar koefisien B. Seperti ini ilustrasinya. Hubungan antara variabel bebas dan variabel mediasi itu adalah A, kemudian standar errornya SA. Kemudian antara variabel XI dan variabel Y itu hubungannya adalah B dengan standar errornya SB. Kemudian kriteria pengujian. Nah, pada grafik ini, alfa per 2 adalah titik kritisnya. Sedangkan daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0. Artinya, tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari T min alfa per 2 dB, atau T lebih dari T alfa per 2 dB. Yang terakhir ada uji kecocokan model. Uji kecocokan model atau model fit dapat menggunakan statistik uji Q kuadrat. Pengujian ini didasari oleh besaran yang didefinisikan oleh Specht pada tahun 1975 sebagai koefisien determinasi umum. Formulanya seperti ini. M1 sama dengan 1 dikurangi 1 min R1 kuadrat dikali 1 min R2 kuadrat dan seterusnya sampai 1 dikurangi RK kuadrat. Dan M2 sama dengan 1 min 1 dikurangi R1 kuadrat dikali 1 dikurangi R2 kuadrat dan seterusnya sampai 1 dikurangi RK aksen kuadrat. M1 adalah koefisien determinasi umum untuk model 1 dan M2 adalah koefisien determinasi umum untuk model 2, di mana RK adalah koefisien determinasi dari persamaan ke K, dengan syarat 0 kurang dari sama dengan M2, kurang dari sama dengan M1, kurang dari sama dengan 1. Hipotesis pada uji kecocokan model, yaitu H0 adalah R sama dengan R theta, artinya modelnya cocok. Kemudian ada H1, R tidak sama dengan R theta, artinya model tidak cocok. Selanjutnya statistik uji, yaitu W sama dengan min N dikurangi D ln Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi M1 per 1 dikurangi M2, sehingga W akan menyebar mengikuti sebaran Q kuadrat dengan D adalah selisih banyaknya koefisien jalur. Nah, kriteria pengujian, yaitu terima H0 jika statistik uji W kurang dari nilai Q kuadrat. Sekian penjelasan materi analisis jalur. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.